Pemirsa, ini adalah pintu utama masuk Masjidil Haram, yaitu pintu Malik Abdul Aziz. Dari pintu sinilah kita masuk ke Masjidil Haram dan langsung ke arah Baitullah, yaitu Ka'bah. Jamaah yang beribadah di tanah suci, baik haji maupun umroh, hendaknya tidak melewatkan doa di tempat tertentu di sekitar Ka'bah Masjidil Haram. Ada sejumlah tempat di sekitar Ka'bah yang jika berdoa di situ maka doanya terkabul. Mantan Mufti Mesir Syekh Dr. Ali Jum'ah, sebagaimana dilansir laman Masrawi, menjelaskan salah satu titik yang menjadi tempat doa paling mustajab di Masjidil Haram yaitu Hijr Ismail. Tempat ini ada di bawah talang mas atau saluran air. Talang mas ini sendiri berada di bagian atas Ka'bah. Hijr Ismail diyakini sebagai tempat doa paling mustajab karena, kata Syekh Jum'ah, banyak jamaah yang mendapatkan pengalaman tersebut. Karenanya ini lebih didasarkan pada pengalaman jamaah itu sendiri. Untuk dalil keutamaan Hijr Ismail didasarkan pada beberapa riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, dosa-dosamu telah diampuni, maka mulailah dengan amalanmu yang baru." Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatlah di sini, Hijr Ismail, jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk sebagian dari Ka'bah." Para pemirsa, tempat selanjutnya yang menjadi lokasi doa paling mustajab di Masjidil Haram adalah Rukun Yamani dan Makom Ibrahim. Syekh Jum'ah menentukan ada 3 tempat doa paling mustajab di Masjidil Haram, yaitu Hijr Ismail, Rukun Yamani, dan Makom Nabi Ibrahim. Riwayat lain menyebutkan Multajam adalah tempat dikabulkannya doa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Multajam adalah satu tempat dikabulkannya doa. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah di tempat itu kecuali doanya diterima." Saudara, multajam merupakan dinding Ka'bah yang terdapat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini diyakini oleh umat Islam sebagai tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah. Para pemirsa, Hasan Basri pernah menulis surat untuk orang-orang Mekah. Surat berisi tentang 12 tempat doa paling mustajab di sekitar Ka'bah. Ke-12 itu ialah ketika tawaf, ketika di multajam, di bawah mizab atau talang mas, di dalam Ka'bah, ketika di sumur Zam-Zam, ketika di Sofa dan Marwah, ketika berlari di antara Sofa dan Marwah, Makom Ibrahim, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan ketika melempar jumroh di 3 tempat. Para pemirsa, sebagian ulama juga menyebut tempat-tempat lain yang mustajab untuk berdoa, antara lain ialah Ma'tof, tempat tawaf, ketika memandang Ka'bah, Hatim, dan tempat antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani.
Para pemirsa, Rukun Yamani memiliki tinggi kurang lebih 10,25 meter yang terletak di sisi sebelah barat daya Ka'bah, tepatnya sebelum Hajar Aswad dari arah dilakukannya tawaf. Bagian-bagian Ka'bah ini dinamakan Rukun Yamani karena berada menatap ke arah Yaman. Ketika berada di Rukun Yamani, kita dianjurkan untuk mengusapnya. Pemirsa, selanjutnya adalah dalam Ka'bah. Meskipun menjadi tempat mustajab, namun tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan beberapa sahabat ada yang tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan melakukan sholat di dalamnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, juga dilarang. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya dahulu ingin masuk ke dalam Baitullah dan sholat di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menggandeng tangan dan membawaku masuk ke dalam hijir Ismail lalu bersabda, 'Sholatlah di dalam hijir Ismail jika engkau ingin masuk ke dalam Baitullah, karena sesungguhnya hijir Ismail itu adalah bagian dari Baitullah. Akan tetapi kaummu kekurangan biaya ketika membangun Ka'bah, sehingga mereka terpaksa mengeluarkannya dari Baitullah.' Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara, tempat mustajab selanjutnya adalah makam Nabi Ibrahim. Kata makam pada makam Ibrahim tidak memiliki arti makam atau tempat penguburan. Makam Ibrahim adalah sebongkah batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Di atas batu ini Nabi Ibrahim berdiri dan meletakkan batu pertama pembangunan Ka'bah bersama Ismail. Lokasinya berada di dalam Masjidil Haram dan berdekatan dengan Ka'bah. Pemirsa, selanjutnya adalah di bawah talang emas, tepat di atas Ka'bah di sisi hijir Ismail terdapat talang berwarna emas. Dahulu istri Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail pernah tinggal di area di bawah talang emas ini. Berdoa di bawah talang emas ini juga diyakini lebih cepat diijabah. Saat Makkah diguyur hujan, para jamaah biasanya akan berebut di bawah talang emas untuk mengambil air yang jatuh dari talang tersebut. Para pemirsa, selanjutnya tempat yang mustajab di sekitar Ka'bah adalah Bukit Sofa. Bukit Sofa adalah lokasi dimulainya ibadah sa'i. Para jamaah biasanya akan berdoa terlebih dahulu di sini sebelum mulai berlari-lari kecil. Bukit Sofa juga diyakini sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa di sekitar Masjidil Haram. Para pemirsa, selanjutnya adalah Bukit Marwah. Marwah adalah tempat berakhirnya ibadah sa'i. Jamaah akan melakukan tahallul, mencukur rambut di sini usai melakukan sa'i dan menyelesaikan ibadah umroh. Sama seperti Bukit Sofa, walaupun bukan lagi termasuk area Masjidil Haram, bukit ini juga diyakini sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Para pemirsa, tempat mustajab selanjutnya adalah Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam selalu mengeluarkan air bersih dan jernih yang tiada berhenti. Karena keistimewaannya itu, kita disunahkan untuk berniat dan berdoa sebelum meminum air Zam-Zam. Namun,
karena sumur Zam-Zam di Masjidil Haram sudah ditutup dan airnya diambil melalui pipa bawah tanah. Sahabat bisa berniat dan berdoa dengan menghadap Ka'bah saat minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan disembuhkan dari segala penyakit. Para pemirsa, secara ringkas berdasarkan pemaparan tersebut, berikut ini tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa di sekitar Ka'bah. 1. Hijr Ismail. 2. Rukun Yamani. 3. Makom Nabi Ibrahim. 4. Multajam. 5. Padang Arafah. 6. Muzdalifah. 7. Mina. 8. Saat lempar jumroh di 3 tempat. 9. Di sekitar sumur Zam-Zam. 10. Sofa. 11. Marwah. 12. Saat berlari di antara Sofa dan Marwah. 13. Matof atau tempat tawaf. 14. Di bawah Mizab atau talang emas. 15. Tempat antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim atau Multajam. 16. Tempat antara Hajar Aswad dan Rukun Yaman. 17. Hatim. 18. Saat pertama kali memandang Ka'bah.